Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syobatu Aslamia, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video ini, kami akan mensimulasikan proses penawaran kerja kepada kandidat yang telah dinyatakan lolos seleksi pada posisi staf administrasi di PT Nusa Cargo Pratama. Di sini, saya berperan sebagai pihak Human Resource yang bertugas menyampaikan informasi penawaran kerja secara jelas, profesional, dan sesuai prosedur perusahaan. Dalam simulasi ini, akan dijelaskan secara rinci berbagai aspek penting terkait penawaran kerja, mulai dari posisi yang ditawarkan, tanggung jawab dan tugas pekerjaan, jam kerja serta sistem kerja yang diterapkan, gaji pokok beserta tunjangan yang akan diberikan, status kepegawaian, hingga tanggal mulai bekerja, serta ditutup dengan konfirmasi ketersediaan kandidat untuk menerima penawaran kerja tersebut. Simulasi ini dilakukan dengan tujuan agar proses penyampaian penawaran kerja dapat berjalan dengan tertib, transparan, dan menunjukkan kemampuan komunikasi Human Resource dalam menyampaikan informasi kepada kandidat, sehingga kandidat mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai pekerjaan yang akan dijalani dan seluruh ketentuan yang berlaku di perusahaan ini, sekaligus memperlihatkan tata cara profesional dalam proses rekrutmen dan administrasi sumber daya manusia. Halo, selamat pagi. Saya Juraida, kandidat yang telah lolos seleksi posisi staf administrasi. Halo, selamat pagi Saudari Zuraida. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syobatu Aslamia. Jabatan saya di PT Nusa Cargo Pratama sebagai Human Resource. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti proses rekrutmen. Dengan ini, saya mengucapkan selamat karena saudari dinyatakan lolos seleksi pada seluruh tahapan proses rekrutmen di PT Nusa Cargo Pratama ini. Selanjutnya, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penawaran kerja kepada saudari untuk posisi staf administrasi di perusahaan kami, termasuk penjelasan singkat mengenai status kerja, sistem kerja, serta ketentuan umum yang berlaku di perusahaan kami. PT Nusa Cargo Pratama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi dan logistik yang menyediakan layanan pengiriman dan distribusi barang secara profesional. Perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan layanan yang cepat, aman, dan terpercaya guna mendukung kelancaran proses distribusi, serta memenuhi kebutuhan pelanggan di berbagai wilayah. Adapun di sini tugas dan tanggung jawab pada posisi ini meliputi pengelolaan dan pemeriksaan dokumen pengiriman barang, pencatatan administrasi operasional secara rapi dan akurat, pengarsipan data perusahaan, serta melakukan koordinasi dengan tim operasional dan bagian gudang guna memastikan kelancaran proses distribusi dan administrasi di perusahaan kami. Selanjutnya di sini saya menjelaskan jam kerja yang berlaku di perusahaan kami adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan dimulai pukul 8 hingga pukul 5 sore. Ketentuan jam kerja ini diterapkan sesuai dengan kebijakan operasional perusahaan dan diharapkan dapat dipatuhi oleh seluruh karyawan di PT Nusa Cargo Pratama ini. Selanjutnya ada sistem kerja yang diterapkan untuk posisi ini. Apa benar ini posisi staf administrasi? Iya, benar. Adalah work from office atau WFH, di mana saudari diharapkan melaksanakan seluruh aktivitas kerja secara langsung di kantor PT Nusa Cargo Pratama yang bertempat di Jalan Kemang Raya nomor 30, Jakarta Selatan. Diharapkan saudara juga bisa datang sesuai jam kerja dan ketentuan di operasional perusahaan kami. Selanjutnya saya akan memberitahu terkait gaji dan tunjangan yang akan didapat oleh saudara. Gaji yang ditawarkan untuk posisi ini sebagai staf administrasi kisaran 5 juta hingga 6 juta per bulan. Selain gaji pokok, saudari juga akan memperoleh tambahan tunjangan makan, tunjangan transportasi, serta tunjangan kehadiran yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di perusahaan kami.
Selanjutnya itu ada status kerja. Status kerja untuk posisi ini adalah sebagai karyawan kontrak dengan jangka waktu selama 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun saya akan memberitahukan apakah saudara akan kembali dikontrak lagi atau kontrak masanya sudah habis. Setelah masa kontrak habis, terdapat kemungkinan untuk dilakukan perpanjangan kontrak berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kedisiplinan, serta kebutuhan dari perusahaan. Selanjutnya, saya akan memberitahu terkait tanggal mulai saudari masuk kerja, yaitu apabila saudari bersedia menerima penawaran kerja ini, kami berharap saudari dapat mulai bekerja pada tanggal 5 Januari 2026. Jadwal mulai bekerja ini telah disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan, serta akan menjadi awal dari masa kerja saudari di PT Nusa Kargo Pratama. Demikian penawaran kerja yang dapat saya sampaikan selaku Human Resource di PT ini kepada saudari. Selanjutnya kami ingin menanyakan ketersediaan saudari untuk menerima penawaran kerja yang diberikan oleh PT Nusa Kargo Pratama. Apakah saudari bersedia dan berminat menerima penawaran kerja tersebut? Baik, terima kasih atas penawaran kerja yang telah disampaikan. Saya telah memahami ketentuan yang dijelaskan dan dengan ini menyatakan bersedia menerima penawaran kerja dari PT Nusa Kargo Pratama. Terima kasih. Sebelumnya selamat bergabung bersama PT kami ya. Demikian simulasi penawaran kerja yang telah kami sampaikan. Simulasi ini merupakan bagian dari sertifikasi kompetensi sumber daya manusia khususnya pada tahapan penawaran kerja kepada kandidat yang telah dinyatakan lolos seleksi. Melalui simulasi ini, saya menunjukkan kemampuan dalam menyampaikan penawaran kerja secara profesional, mulai dari penjelasan posisi, tanggung jawab pekerjaan, hingga konfirmasi kesediaan kandidat sesuai dengan standar kompetensi di bidang sumber daya manusia. Diharapkan simulasi ini dapat menjadi gambaran penerapan kompetensi SDM dalam proses rekrutmen dan seleksi tenaga kerja di perusahaan, khususnya di bidang transportasi dan logistik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asesor atas perhatian dan kesediaan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.